النبي صلوا عليه. Kembali lagi bersama kami di IM News, channel yang membahas kisah Islami. Kali ini akan kami bahas kisah Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam sangat dikenal dengan kesabaran, keteguhan, dan ketabahan, walaupun kebanyakan kaumnya membenci beliau, bahkan kesabarannya sangat teruji selama 950 tahun, sehingga Allah mengabadikannya dalam Al-Quran. Artinya, dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, maka ia tinggal di antara mereka 1000 tahun kurang 50 tahun. Maka mereka ditimpa banjir besar, dan mereka adalah orang-orang yang zalim. Surah Al-Ankabut ayat 14. Berkah kesabaran dan keteguhan hatinya dalam memimpin kaumnya yang zalim, serta cobaan besar itu, Nabi Nuh memperoleh gelar Ulul Azmi. Ulul Azmi merupakan gelar yang Allah berikan kepada Nabi dan Rasul-Nya yang memiliki kesabaran dan ketabahan yang luar biasa. Sahabat Muslim, dalam Islam ada yang namanya masa fatrah, yaitu masa kekosongan di antara dua Rasul. Jika dibiarkan begitu saja, para manusia akan melupakan ajaran yang sudah dibawakan oleh Nabi sebelumnya, sehingga mereka melakukan berbagai macam dosa, baik bermaksiat, melakukan kemungkaran, serta meninggalkan amalan kebaikan. Pada masa itulah Nabi Nuh diangkat menjadi Rasul. Kala itu kaumnya dalam keadaan menyekutukan Allah dengan cara menyembah patung-patung yang mereka buat sendiri, yang diberi nama sesuai dengan nama ulama mereka terdahulu sebagai alasan untuk mengenang jasa mereka dan semangat dalam beribadah. Seperti Wet dan Suda, Yatuk dan Nasr. Karena mereka meyakini patung inilah yang memberikan segala kebaikan dan manfaat, dan mereka juga percaya bahwa berhala dapat menolak segala keburukan di kemudian hari. Beliau pun meyakini para kaumnya agar mengikuti ajaran Allah dan tidak menyembah patung berhala, sesuai dengan kemampuannya yang sangat luar biasa. Karena beliau memiliki akal yang cerdas dan kemampuan bicara yang santun, baik, dan sabar dalam berargumentasi. Beliau tidak pernah menyerah dalam menyadarkan kaumnya, bahkan selalu mencari berbagai macam cara, termasuk berdakwah. Isi dakwah beliau merupakan ajakan untuk melihat dan merasakan semua yang ada di permukaan bumi ini merupakan ciptaan Allah, mulai dari matahari, bulan, bintang, tumbuh-tumbuhan, hewan, pergantian siang dan malam, dan air mengalir yang sedang mereka nikmati serta dirasakan oleh makhluk lain. Itu semua merupakan bukti nyata bahwa Allah itu benar-benar ada dan Dialah Tuhan yang wajib disembah. Beliau juga memberitahu bahwa setiap perbuatan yang mereka lakukan akan mendapat balasan dari Allah. Apabila perbuatan itu berupa kebaikan dan mentaati perintah Allah, maka akan mendapatkan surga. Sebaliknya, jika perbuatan itu berupa keburukan atau tidak menjalankan perintah Allah, maka ganjarannya adalah neraka. Selanjutnya beliau mengajarkan kepada kaumnya untuk selalu saling menyayangi dan tolong-menolong, serta menjauhkan sifat sombong yang mereka miliki karena kedudukan tinggi. Semua itu beliau jalani selama 950 tahun dengan penuh kesabaran dan ketabahan. Namun yang menjadi pengikutnya hanya orang miskin dan lemah saja, itu pun hanya 80 orang. Setelah itu beliau mendapatkan wahyu dari Allah. Siap-siaplah engkau dengan kapalmu, bila tiba perintahku dan terlihat tanda-tanda daripadaku maka bawalah bersamamu kerabatmu dan 2 pasang dari setiap jenis makhluk yang ada di atas bumi dan berlayarlah dengan izinku, perintah yang maha kuasa kepada Nabi Nuh. Maka beliau pun membuat kapal yang besar bersama pengikutnya yang berjumlah sangat sedikit, di dataran tinggi yang jauh dari keramaian manusia, agar tidak diganggu oleh kaumnya yang ingkar. Namun siapa sangka, meskipun beliau telah menghindar dari keramaian kaum ingkar, mereka tetap mengetahuinya, sehingga menghina dan mencemooh beliau. Tetapi para kaum muslimin tetap teguh pada pendirian mereka, dan melanjutkan perintah Allah siang dan malam hingga rampung 100%. Dan beliau menanggapi ejekan dan hinaan kaum ingkar dengan santai dan sabar. Untuk kalian yang menghina dan mengejek kami, akan tiba waktunya diberikan azab oleh Allah, setimpal dengan perbuatan kalian, kata Nabi Nuh. Serta beliau memberitahukan kepada mereka suatu saat akan tiba banjir besar, yang akan menenggelamkan seluruh jagat raya. Barang siapa yang ingin selamat maka berimanlah kepada Allah dan menumpangi kapal ini.
Namun tidak satu pun dari mereka yang percaya tentang banjir bandang itu, bahkan anak beliau sendiri yang bernama Kanaan. Setelah semuanya selesai, Nabi Nuh pun mengajak pengikutnya untuk bersiap-siap agar segera naik ke kapal beserta jenis makhluk yang lain saling berpasangan. Tak lama kemudian, hujan pun turun dengan sangat lebat, pertanda banjir bandang akan tiba dan menggenangi daratan rendah terlebih dahulu. Hingga air perlahan-lahan mulai meninggi serta menuju ke dataran tinggi. Air bah itu semakin lama semakin membesar dan menenggelamkan alam semesta. Kapal Nabi Nuh pun mulai berlayar melewati air bah tadi yang diiringi dengan kata, Bismillahi majraha wa mursaha. Ketika sedang berlayar, Nabi Nuh alaihi salam melihat kaumnya yang ingkar dan anaknya timbul tenggelam sebagai azab dari Allah terhadap perbuatan yang telah mereka lakukan, dan berusaha menyelamatkan diri agar tidak terseret oleh derusan banjir yang sangat kencang. Nabi Nuh pun bersedih atas kepergian anaknya yang meninggal dalam keadaan kufur, tidak beriman, dan belum mengenal Allah. Namun apa boleh buat, dia tergolong dalam kaum yang sangat ingkar itu. Setelah semuanya lenyap diterjang oleh banjir bandang, mulailah air itu surut dengan sangat cepat karena ditelan oleh bumi. Kapal Nabi Nuh pun mendarat di atas bukit Judi, serta semua makhluk pun turun dan memulai hidup baru di sekitaran bukit itu. Sahabat Muslim, semoga kita tetap berpegang teguh terhadap agama Islam yang suci murni ini, dan tetap taat beribadah kepada Yang Maha Kuasa. Sekian, terima kasih.